Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Ustazah Sri Mas Nufar Yusuf, yang terhormat ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Darul Ilmi, Camat Kelurahan Bidawang, Kecamatan Banyuwangi, Kota Semarang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ribuan nikmat yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang agung ini. Salawat dan salam selalu kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat beliau. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Sebelum dimulai kajian, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awal, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. 3. Tausiah oleh beliau Ustazah Hajah Sri Mas Nufar Yusuf dengan tema Kematian Itu Pasti, Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Kalimat doa dan kalimat penutup. Untuk memulai, marilah kita bersama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atahu wa la yastaqdimun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah oleh beliau Ibu Ustazah Hajah Sri Mas Nufar Yusuf. Waktu dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Untuk kajian pada kesempatan kali ini, kita awali kembali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai satu yang dibaca Qorin tadi sebagai tema kita kali ini, kematian adalah pasti. Apa yang harus dipersiapkan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul Azim. Al-ayat surat Al-A'raf ayat 34. Kematian adalah pasti. Apa yang harus kita persiapkan? Majelis Taklim Darul Ilmi Perum Gedawang Perteng Pesona Asri Banyuwangi yang dirahmati oleh Allah. Semoga yang hadir saat ini selalu mendapatkan ridhonya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur, kata Rasulullah, barang siapa hidupnya pengen selamat dunia akhirat, ikuti wasiatku, yaitu Al-Quran As-Sunnah. Semoga Majelis Taklim Darul Ilmi dimudahkan oleh Allah untuk menjalankannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita simak. Sebetulnya kematian itu pasti. Apakah yang hadir di Masjid An-Nur sudah mempersiapkan diri? Kapan-kapan sudah siap? Apakah sudah terpenuhi bekalnya? Kita ini camat. Apa artinya? Camati. Yang namanya mati tidak bisa balik lagi, karena alam ini ada 5. Alam roh, kalau sudah roh ditiup ke kandungan, alam kandungan. Kalau sudah di kandungan lahir, alam dunia, kita sudah di sini. Kalau orang itu sudah di alam kubur, apakah bisa kembali ke dunia? Tidak. Orang yang sudah di dunia, apakah bisa kembali ke kandungan? Tidak. Orang yang di dalam kandungan nggak mungkin kembali lagi. Urutannya ke sini. Dan semuanya menunggu sampai ending. Di sini adalah alam akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk nabi akhir zaman. Tidak ada nabi yang lain. Berarti kiamat dekat atau jauh? Tidak ada yang tahu. Rasulullah dipanggil Allah usia berapa? 63. Siapakah yang sudah ada 63? Ini yang sudah lebih Pak. Kalau 50 tahun berarti kan umur itu hanya sekedar jumlah. Allah memanggil manusia tidak memandang ini tua atau muda. Apakah kematian harus nunggu tua? Tidak. Tapi orang tua pasti. Yang gak tua pun maka perlu dipersiapkan. Mari kita simak sebagai mukadimah surat 7 Al-A'raf ayat 32 ada 2 penekanan. 1. Wa likulli ummatin ajal. Setiap yang bernyawa sudah Allah takdirkan kematiannya. Yang bergerak, yang bernyawa, cuman Allah Maha Adil tidak memberikan kita info kapan matinya, kapan kita dipanggil. Coba kalau kita dikasih tahu. Persiapan kali aja.
Besok aku meninggal, aku nggak mau bekerja, aku harus terus gitu kan. Karena Allah Maha Adil, nggak kasih tahu kita kapan dipanggil oleh Allah, maka kapanpun, dimanapun sudah harus mempersiapkan. Kenapa kalau calon nggak mau pada daftar ya Bu ya? Kan calon mati itu perlu daftar. Apakah ini sudah daftar? Belum. Sudah terdaftar. Tinggal tunggu panggilan. Kita nggak tahu. Isi yang kedua, Fa'ila ja'a ajaluhum la. Disitu kata-kata ketika kematian itu sudah tiba, tidak bisa maju mundur, berarti kepastian. Nah, kata sehari ini maju mundur cantik, berarti jenengan kalau ngajak maju mundur aja. Nanti lama-lama cantik sendiri. Oke? Kita lanjutkan. Karena kematian itu pasti, namun sebelum datangnya kematian pasti Allah itu menguji. Oke? Ada yang bawa Android, boleh dibuka. Sebelum datangnya kematian, tertera di dalam surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke-35. Boleh? Ada yang mau terjemahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke-35. Sebelum datangnya kematian, Allah menguji beberapa ujian. Apa bentuk ujiannya? Mari kita simak. Surat 21 Al-Anbiya ayatnya 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hampir sama tadi wa kulli. Di sini setiap yang bergerak, yang bernyawa, Allah sudah takdirkan kematiannya. Namun sebelumnya Allah menegaskan kembali. Wa nabluukum min syarri wal khairi fitnah. Sebelum datangnya kematian Allah menguji dua hal. Apakah itu? Satu, bisyarri, sesuatu yang tidak enak, apapun bentuknya, sesuatu yang tidak enak. Yang kedua, bil khair, sesuatu yang enak. Sekarang kita koreksi. Di dalam ibu setelah pernikahan sampai sekarang, hidupnya ibu enak atau banyak tidak enak? Tetap disyukuri, alhamdulillah. Yang tadinya nikah, gak punya rumah, alhamdulillah. Yang tadinya gak punya kendaraan, alhamdulillah. Oke, kita koreksi. Apakah wanita bahagia itu karena uang? Gimana majelis taklim Darul Ilmi menunjukkan bahagia itu apakah karena uang? Tidak selamanya, tidak selalu, tapi uang adalah segalanya. Uang adalah segalanya. Makan dulu cinta, gak bisa makan. Tapi segalanya menggunakan uang. Sekarang jenengan tak suruh milih. Pilihan ini gak enak semua, tapi jenengan harus memilih pilihan satu. Ibu ditungguin pasangannya, ditungguin suami, tapi gak punya uang. Pilihan satu. Pilihan dua, ibu gak ditungguin suami jauh, tapi uang ngalir. Yang mana Bu? Dua. Terakhir, udah jenengan capek loh. Enak yang kedua ya? Benar, enak yang kedua. Berarti wanita itu bahagia karena oke. Astagfirullah. Allah Akbar. Padahal uang itu sebetulnya nggak segalanya. Kalau milih ya
tungguin uangnya ngalir. Kenyataannya seperti itu ya sudah. Bersyukur alhamdulillah. Bentuk ekspresi yang namanya syukur nikmat. Ingat Allah susah, ingat Allah senang, ingat Allah sekarang jujur baca taklim darul ilmi. Ingat Allah itu kalau lagi susah atau lagi senang? Jujur. Umumnya panjenengan yang ingat Allah macam ya Allah sampai nangis kalau gue lagi senang atau lagi susah. Berarti tidak mau susah terus ya. Jangan ibu ya. Harusnya susah ya ingat Allah, senang ya ingat Allah. Karena sabar itu bentuknya ada 3. 1, sebelum saya pergi ke persiapan amal kalian. Sabar yang nomor 1 adalah sabar dalam menghadapi perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah semuanya. Nyuwun sewu. Sekarang asal jam 3:04. Betul. Nanti jenengan dengar ada apakah ada di sini sesuai jamnya? Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur, jenengan ambil handuk mandi atau ambil wudhu sholat? Yang mana? Ambil handuk. Dengar di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid An-Nur, Gedawan, Pesona, Asri sudah mengumandangkan adab. Panjenengan tadi jujur dalam hati panjenengan. Ambil handuk mandi atau benar-benar ambil wudhu sholat? Yang mana? Ambil wudhu. Sudah ambil wudhu? Sholat? Belum mandi? Mandinya maghrib. Allah dahulukan, insya Allah nanti termasuk. Itu sabar dalam menghadapi perintah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan. Jujur para ibu yang hadir di sini, apakah masih suka marah-marah? Sebetulnya marah itu suka atau kekerucut? Marah itu suka atau kekerucut? Keceplos. Enak keceplos ya? Gak niat marah. Bener? Ada habisnya. La tadok wa takal jannah. Jangan marah bagimu surga. Jika marah, ambil air wudhu. Itu cara untuk meredakan. Sampai ke derajat mono gak kita? Sebetulnya kalau kita lagi marah berdiri, disuruh duduk biar gak tegang. Kalau duduk masih pengen marah, berbaring bu, biar semuanya peredaran darah itu lancar. Kalau sudah berbaring kok masih pengen marah, baru ambil wudhu. Sampai derajat itu kan? Buat tidur, bisa tidur bener kan? Ini bener bisa tidur, gak capek. Alhamdulillah. Jadi kita sabar dalam hal meninggalkan larangan-larangan, karena larangan Allah diabadikan, dan ini wanita semua yang sering melakukan dosa, yang sering dilakukan wanita. Suratnya adalah 49 ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina, ya bisa bersama. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dosa yang sering dilakukan manusia, coba kita koreksi. Panggilan di sini panggilan khusus.
Contoh, kalau panjenengan dapat paket atas nama kita, yang lain boleh buka? Enggak. Ini pun perintahnya untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman, jangan ikuti kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu dosa tiga ini yang sering dilakukan. Dosa yang sering dilakukan manusia satu. Inna ba'dhani ismun. Suka berprasangka buruk itu dosa. Jujur kalau dikoreksi, prasangka buruk itu laki atau perempuan? Yang suka prasangka jelek-jelek sama orang lain itu laki atau perempuan? Astagfirullah. Sebentar lagi Isra Mi'raj, tanggal 27 Rajab. Rasulullah ketika di Isra Mi'raj kan melihat neraka kebanyakan wanita, sukanya bantah. Itulah dosa yang kedua adalah wala tajassus, cari kejelekan orang lain. Kira-kira dunia laki atau perempuan? Astagfirullah. Yang ketiga, wala yaghtab, suka ngerasani. Ini siapa? Astagfirullah. Ketika pengajian kayak ini di masjid-masjid yang memenuhi laki-laki atau perempuan? Alhamdulillah. Setiap ada pengajian datang, masalah urusan di rumah belum nyapu, belum cuci, belum ini tinggal. Kalau pengajian datang, insya Allah. Tiga dosa inilah yang sering dikatakan oleh Allah manusia siapa? Wanita. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, dari sini terang-terangan Bu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ini ibaratnya mayit yang sudah busuk, yang kita kenal, terus kita makan dagingnya. Zaman tahun berapa itu orang yang suka makan daging mayit yang sudah meninggal? Semantoya. Kalau yang perempuan namanya Semantia. Jadi nek dulu itu tahun berapa ya orang Jawa Timur kan dalam rangka untuk mengambil kesaktian. Dia ada orang meninggal baru di makam, dia ambil sebagian apa terus dimasak, beneran dimasak Bu. Astagfirullah. Ayat ini menggambarkan walama akhihi maitan, Allah itu lagi makan daging mayit yang sudah busuk. Fakarihtumu, kata Allah, apa enggak merasa jijik? Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Maksudnya Bu, mayat yang kita makan dagingnya itu adalah ibu nek lagi ngrasani tiga tadi ya, cari kejelekan. Pertama rasakan dulu, cari kejelekan sama ngrasani, salah satu di antara tiga gambarannya ibu itu lagi ngambil dosanya orang. Makanya kalau lagi ditunjuk orang itu dosanya satu. Ibu cuma satu, diambil orang. Makanya nek lagi dirasani alhamdulillah. Aku gak mau nunggu. Memang bener aku itu astagfirullah. Itu nek lagi dirasani. Sekarang jujur, ibu gak ada yang rasani. Terus tepuk pundaknya tanya, Mbak, aku enggak, Mbak aku rasa malu. Perlu diperiksa gitu. Nek dirasani marah-marah, nek gak dirasani jalan dirasani. Astagfirullah. Ini ayat yang menerangkan nek panjenengan membahas orang lain jangan menyebut nama. Makanya orang-orang yang di TV-TV itu dosanya dikurangi. Jangan gak usah pakai mencicipi Bu ya. Nek ngomong gak usah pakai nyebut namanya. Mending gak usah nonton sisan ya Bu ya. Nggak ada orang ngomong gak nyambung. Soalnya nek nonton aku ngerti pasti ada orang ngomong-ngomong pasti nyambung. Oke. Kembali lagi bahwa sebelum datangnya kematian, coba apa ini dua? Bisyarri, sesuatu yang tidak enak. Dua, bil khair, sesuatu yang enak. Ibu tadi sudah merasakan ingat Allah sampai kenceng, sampai nangis-nangis ketika ibu lagi sedih. Kalau senang, bisakah senang nangis? Bisa ya? Nek umumnya sedih kan nangis. Kalau senang nangis kayaknya jarang ya? Bisa ya? Saking senyumnya. Oke, sekarang merokit solusi amal-amal persiapan ketemu
Allah tertera di dalam surat 35 adalah Fatir ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum syukran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Subhanallah, saya sudah baca 3, saya sudah menyebutkan 3 amal persiapan ketemu Allah. Kapan saja jiwa kita tenang, ada 3 ibu paham. Majelis taklim, darul ilmi, perlu gedawang, pesona asri. Saya sudah menyebutkan 3. Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, selesai Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belum? Oke, terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Maha benar Allah dengan segala firman. Mari kita suka. Kapanpun, dimanapun, kalau 3 amal ini sudah dipenuhi buat kita, sudah terpenuhi, kapan saja dipanggil Allah, jiwa kita tenang. Hidup kita di dunia pun tenang. Apa 3 itu? Ini perlu dipersiapkan. Tidak pandang itu masih muda, tidak pandang itu sudah tua. Karena Allah memanggil kematian itu pasti, tapi tidak menunjukkan umur berapa. Cuma sinyal. Rasulullah dipanggil usia 3, dia 63. Kita harus sudah mempersiapkan. Apakah 3 ini? 3 ini Allah mengatakan watijaratan lan tabur. Ibu lagi berdagang, terus laris manis. Apakah ibu senang? Pasti. Kalau ibu berdagang laris manis senang, apa yang ibu lakukan? Alhamdulillah. Bersyukur. 3 ini yang ibu lakukan. Allah menggambarkan 3 ini ibu lagi berdagang, Allah yang membeli. Maksudnya ibu berjualan, Allah yang membeli, dan Allah membelinya dengan surga. Apakah majelis taklim Darul Ilmi yakin masuk surga? Apakah 3-3-nya ini sudah terpenuhi? Mau diganti sini? Madep mantep tangan. Madep mantep tangan. Nah, melu ini, bong melu dibayar gak sih? Jadi kan melu ini wisata religi, melu itu bayar gak? Bayar. Berarti nek melu moroko bayar. Bayar dulu. Oke, kita bahas 3 ini. Allah gambarkan seperti berdagang. Allah yang membeli, Allah membelinya dengan surga. Apakah itu 1? Amalan 1. Innal ladzina yatluna kitaballah. Banyak-banyak khatam Al-Quran. Khatam di sini maknanya khatam adalah ibu akan mendapatkan mahkota Al-Qur'an yang sebagai tiket masuk surga. Kalaupun gak bisa khatam, setiap hari harus tadarus. Apakah majelis Darul Ilmi setiap hari sudah tadarus? Insyaallah. 1 juz? Insyaallah. Juz jabu, juz al-muzkar. Alhamdulillah. Apakah ibu sudah menyediakan waktu-waktu untuk tadarus? Insyaallah. Setiap 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau waktu tertentu? Hari waktu tertentu itu setiap hari ya. Tertentu itu waktu apa? Baca subuh, baca maghrib, baca isya. 3. Kalau ibu lagi luar kota, apakah 3 masih terpenuhi? Tidak.
kan Bu? Mending ibu nabung sebelumnya walaupun hanya beberapa ayat, karena Allah mengatakan sekali tadarus itu pahala ibu udah nyampe akhirat. Boleh buka surat 17, surat Al-Isra ayat yang ke 17, Al-Isra ayat yang ke-14. Iqra kitaban kafa bi nafsik al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Ibu, ayat ini dari 6.666 ayat menerangkan ayat 1 ini Bu. Iqra, baca. Berarti kalau ibu baca pastinya kata enggak? Pastilah. Kecuali satu ayat di bulan ini. Kalau memang misalnya ibu nyawan sama kalau nggak bisa tadarus baca kul al-falaq, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Kalau nggak bisa, pokoknya setiap dari lisan kita ini ada ayat-ayat Allah karena satu huruf Allah menghitungnya satu kebaikan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau saya hitung, aku sudah menghitung. Alif, Bismillah itu ya. Ba, sin, mim, alif, lam, hat, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Itu dihitung 19. Setiap ibu membaca basmalah, ibu sudah mendapatkan pahala 19 kebaikan. Nyekel satu, Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung ibu dapat 1, dapat 20 kebaikan. Rampung, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin juga sama. Ada 19 huruf, 20 tambah 19 berarti 39. Basmalah 19, alhamdulillah 19, kerjaan ibu 1. Kalau ibu diawali basmalah dan alhamdulillah, pahala ibu udah nyampe akhirat. Bisa gak ya? Kelingan basmalah mau kelingan hamdalah ya? Yang bagus dua-duanya dia nyampe akhirat. Tapi kalau salah satu, ibu bacanya basmalah, terus kerjaan, terus ini belum ditutup hamdalah, terus kerjaan yang lain. Contoh, ibu basmalah naik, terus kerjaan, ini kan belum ditutup nih. Kok ternyata ibu nyambut tadi cucunya bawa pasir. Sampai betapa astagfirullah. Ngambil 1 menit, Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung yang kedua. Masih sabar ya Bu ya? Aku tadi sabar baru 2 gitu ya. Sabar yang terakhir itu adalah yang ketika tadi sabar baru 2 ya. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, sama sabar atas takdirnya Allah. Ternyata setelah ibu nyambung yang kedua, ada anak tetangga yang datang, terus bawa sesuatu yang itu roti dicuil kena karpet. Kira-kira kayak tonggo ini bukan cucu kita. Yang ketiga, ibu ambil 1 basmalah atau tak ngarai kok anak itu orang tak ngarai kok aku kesel. Apa lagi jika rompet? Nek ono roti sing manis-manis apa yang terjadi Bu? Semut. Oh, nek semut gatel kena orang gimana Bu? Gatel. Jujur, anak itu dimarahin enggak? Enggak berani. Pakai ngomong. Gawe sabu. Orang panik enak deh, walaupun orang tua kita. Astagfirullah. Perbanyak istighfar. Walaupun astagfirullah. Anak tonggo, kafir. Ibu tonggo, ibu mana ibu? Mantan ngomong Bu,
insya Allah pahala. Iso kerja, gak iso turu mau turu. Wis nek kamar turu, apa iso turu ya? Kita musuh ya kita. Astagfirullah. Berarti ibu karena ikro itu disuruh membaca kafal binafsik al-yawma alaika hasiba. Sekali baca ibu pahalanya udah nyampe akhirat. Bisa ibu? Insya Allah. Sebentar lagi Ramadan saatnya kita akan ketemu. Oke, amalan yang kedua persiapan ketemu Allah. Wa aqamus shalah. Wa aqamus shalah adalah menegakkan sholat. Tertera di dalam surat masalah sholat ibu diperintahkan sholat. Ada di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat 2, ambil ayat yang ke-238. Oke. Hafidhu 'ala sholati was-shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Maka benar Allah dengan segala firman-nya sholat. Ya tidak diwakili begini ada sampai Oke, kita bahas sholat bisa mengantarkan panjenengan ke surga. Caranya ada 3. 1, hafidhu 'ala shalah. Sholat 5 waktu, awal waktu. Nek gak bisa, masih bisa milih yang kedua, sholatul wusta. Sholat pergantian malaikat. Sholat pergantian malaikat itu nek waktunya malaikat siang mau diganti malam itu di asar. Malaikat malam mau diganti siang di subuh. Berarti asar dan subuh awal waktu. Bisa Bu? Bisa. Jika ibu hanya bisa subuh awal waktu, sorenya masih kerja, berarti dipastikan surganya susah. Hati-hati. Karena sholat itu adalah barometer hidup. Jika seseorang sholatnya baik semuanya. Tertera di dalam ayat tujuan daripada sholat, tertera di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke-45. Oke, terjemahin. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. 3, cara sholat bisa mengantarkan ke surga itu tadi 5 waktu, awal waktu. 2, asar dan subuh, awal waktu. 3, sholatnya khusyuk. Mudah yang mana di antara 3? Yang B ya, yang kedua ya, asar dan subuh. Kalau panjenengan asar subuh susah, berarti surganya susah. Karena khusyuk itu lebih susah. Allahu Akbar. Gua pengajian ini syuting. Kudu mau tak setrika kok gitu. Rampung rakaat dulu itu demi. Astagfirullahaladzim. Di asal ini menegaskan tujuan daripada sholat ada di surat 29 Al-Ankabut ayatnya 45. Ini tujuan sholat Bu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Wa dzikrullahu akbar. Sholat itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain sekarang. Sekarang jujur, apakah ibu kalau lagi kerjaan sandiri itu si sandiri dirampungki masa Allah Akbar lanjut masa nyapu Allah Akbar lanjut nyapu, atau semuanya berhenti dalam rangka untuk mendahulukan sholat. Yang mana Bu? Sandiri tak kasih murah khusus pangkatnya loh sandiri nyewon sewu
mendahulukan Allah. Masalah contohnya aku ya, masak antara sayur dan lauk, aku dahulukan lauk. Makan pakai lauk nendang, tapi makan kalau pakai sayur enggak nendang. Betul? Kalau memang nggak sempat, lebok gimana di kulkas? Sisuk-sisuk benar. Ternyata selera masak itu orang pun, malah tak kemarin nggak jadi. Rasido dimasak, itulah manusia. Jadi Allah dahulukan nomor satu, Allah. Bisa ya Bu? Kerjaan ibu tadi, oke? Salat berarti selesai. Amal persiapan ketemu Allah satu tadi, banyak tadarus Al-Quran berarti sering kata. Yang kedua, sholat awal waktu utamakan asar dan zuhur. Insya Allah ya Bu. Karena sholat ini adalah ibadah yang posisinya tinggi. Jika sholat seseorang baik semuanya. Yang terakhir, yang ketiga, amal persiapan ketemu Allah adalah anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Banyak bersedekah, entah waktunya sempit, entah waktunya sepi, entah waktunya longgar, banyak bersedekah. Orang yang bersedekah nyuwun sewu majelis taklim Darul Ilmi, apa artinya sedekah? Halo, apa artinya sedekah? Innas sotiqina. Apa artinya sedekah? Mengeluarkan, itu namanya infak, menyisihkan. Berarti nyisihkan itu orang pengen diberikan. Memberi itu namanya infak. Nek sedekah artinya apa? Berbagi. Kita berbagi rezeki. Insya Allah. Belum tepat. Memberi itu infak. Arti memberi itu infak. Bu, sedekah wajib itu namanya zakat, sedekah sunnah namanya infak. Apa artinya sedekah? Oke, terjemahkan aja. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullahu qardan hasanan wa yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ayat ini Bu, surat 57 Al-Hadid. Ayat ke-18 menyebutkan innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, mau laki mau perempuan, artinya bersedekah asal kata shadiqun shadaqatun, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Berarti hari ini Ibu melakukan sedekah tenaga. Hari ini yang MC, yang membaca Al-Quran, yang menerjemahkan, mendapatkan tambahan, sama-sama datang ke sini. Kalau gitu besok aku yang MC ya, gitu ya. Aku besok yang baca Al-Quran, gitu ya. Tergantung nervous atau tidak. Jadi semuanya itu dihitung oleh Allah sedekah karena berbuat baik. Balasan orang yang bersedekah ada 3. A, qardan hasanan, kebaikannya dipinjam Allah. Yang namanya pinjam pasti kembali kan? Oke. Insya Allah sebentar lagi tanggal 10 Maret adalah Ramadan di tahun ini 1445 Hijriah. Nyuwun sewu, apakah di rumah Ibu masih ada barang-barang orang lain? Kembali Ibu. Enggak halal Ibu. Apalagi barangnya Tupperware. Lumayan. Kan sing berak nakoki. Malah saya beda lali, barang ini dia ngono to. Nyuwun tulung Bu, saiki resik-resik orang rumah, sing itu barangnya orang lain, kembaliin. Yang masalah utang perbarui akad itu ucapan. Khawatir umur kita nggak ketemu. Kan gak ada yang bisa menjamin umur kita ketemu. Ramadan tanggal 10 Maret, gak ada yang tahu. Makanya kita berusaha bismillah. Semua yang di rumah bersihin. Dan untuk membersihkan hati kita banyak tadarus tadi. Sedekahnya Ibu nyuwun sewu, apakah kerjaan Ibu rumah tangga, nyapu bla 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 bla, perawat anak, perawat suami, ikhlas Bu?
Majelis Taklim Darul Ilmi, saya tanya, kerjaan di dalam rumah tangga ibu ikhlas? Ikhlas. Oke, survei membuktikan kalau mencapai nggak pakai marah loh. Alhamdulillah. Iso kerja gak iso seleke. Oh coba berukir ya. Jadi berukir kan itu seleke. Kok cukup kecil. Urai satu persatu. Kadang saya tuh kepikiran gini, ya Allah, seandainya nyapu sekali, nyapu cuma sekali, bersihnya 1 bulan ada nggak? Seandainya ada, aku ingin yang seperti itu. Aku akan beribadah padamu, banyak badan serikatan, sholat terus sama banyak sedekah. Ganti nyapu, saya ingin nyapu, kok sore ya? Orang ngomong satu nanti sore 1 jam kadang sudah nyapu, tapi loh. Awali dengan basmalah, akhir dengan hamdalah. Bisa ya Bu? Pernah kebaikan. Yang ini, fadilah berbuat baik adalah mudha'afun, dilipat gandakan balasannya, pahalanya, kebaikannya. Masya Allah. Siapapun yang berbuat baik, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Allah akan lipat gandakan. Contoh, ibu ikhlas itu 1 dinilai 10. Kalau ikhlas tadi kali 10, hari ini ngaji 1. PG 10 berapa? 1 PG 10 kali lipat lagi berapa? 100. Ibu terus ingin ngaji lagi 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, berapa lagi? 2 pekan sekali atau sebulan sekali? Sepekan sekali, oke. Sepekan sekali. Kita koreksi. Ibu sudah dapat dari ini 100, ketemu sepekan lagi tambah 100. Kira-kira di jeda-jeda ini 100 ribu ini utuh, tambah dari diamalkan atau berkurang karena kakean marah? Yang mana? Utuh? Utuh 100? Atau bukan malah baku? Monggo, karena suka marah. Astagfirullah. Yang ketiga, yang C, walakum ajrun karim, diberi pahala yang sangat mulia yaitu surga. Syarat masuk surga. Terakhir kita bahas ayat syarat masuk surga tertera di dalam surat 3 Ali Imran 142. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasibtum an tadkhulul jannah wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedekah terjemahkan. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? 2 syarat masuk surga yang ayat ini bentuknya pertanyaan. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira dirimu akan masuk surga? Nek jawaban artinya panjenengan iya, aku ingin masuk surga. Syaratnya 2, 1 wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, semangat melakukan kebaikan. Tadi yang datang jam 4 di sini baru 4 orang. Itulah yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Alhamdulillah. Ternyata 4-4-nya adalah yang tugas. Masih alhamdulillah. Masih alhamdulillah. Sudah tugas, dia MC, temoni di akhir. Allah ditunggu banyak orang. Orang menunggu itu biasanya jenuh. Betul? Harusnya ibu, kalau memang undangan jam 4, datanglah jam 4. Aku pahala ibu sudah masuk. Anak paling nanti, saya sesuai tadi. Saya datang, masih tutupan di rak popo, sesuai dengan ternyata rak popo ini jadi papan ibu. Alhamdulillah. Jadi ibu jangan terperdaya dengan setan itu nggak suka kita baik. Undangan seberapapun, jam seberapapun, ibu sudah memanfaatkan waktu itu. Aku ibu sudah benar. Sampai nanti saat pulangnya, ibu pulang sampai kemana lagi, itu misalkan sampai titik di rumah itu pahalanya nanti itu ditentukan Allah SWT. Oke, berarti pekan besok kalau ada pengajian sesuai dengan undangan, walaupun ibu sepi, ibu cuma berpikir subhanallah walhamdulillah
alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau memang itu ada Al-Quran dan itu melanjutkan tadarus lebih bagus. Bisa? Kalau mau kerja apa pakai perampok yang nyapu anak-anak itu duniawi. Nah, ibu datang ke sini sudah memikirkan tentang ajar, datanglah Bu kalau memang itu ada kesempatan. Masalah nanti tadi datang jam 5 orang apa Bu? Yang penting mana? Syukur dengan doa Al-Quran saka omah, tadarus dhewe mulai masjid. Masya Allah Bu, nggak ada yang sia-sia. Insya ya, itu pahala itu sudah ada. Sahabat yang ingin masuk surga, wayak nanas somirin, sabar dalam menghadapi kehidupan. Oke, selesai. Itulah 3 amal untuk persiapan ketemu Allah. 1 adalah banyak-banyak tadarus Al-Quran. 2 adalah sholat awal waktu minimal asar dan subuh. 3 banyak bersedekah, berbuat baik, karena berbuat baik itu pasti akan kembali untuk diri kita. Mungkin 1 penanya yang akan ditanyakan, siap? Ya silakan. 1 penanya, kasih mic deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fitri Bambang. Sedikit cerita Ustazah. Almarhumah kakak ipar saya meninggal di bulan Ramadan tahun yang lalu. Selama awal bulan Ramadan dari hari ke-1 sampai hari ke-6, setiap waktu subuh kakak almarhumah tadarus di masjid. Pulang jam 9 pagi sampai jam 10 pagi tadarus lagi di aula RT di kampungnya almarhumah. Di hari ke-6 almarhumah sepulang dari tadarus sakit, muntah-muntah, jatuh. Ya dikirakan kemungkinan kecapean, masuklah rumah sakit. Di rumah sakit Elizabeth 5 hari di sana. Terus dirujuk karena koma selama 2 hari di rumah sakit Kediri. Sampai koma hari Senin, hari ke-12 kakak saya sudah meninggal dunia. Kebetulan saya dan suami yang berjaga di ruang ICU. Pertanyaan saya, apakah selama kakak saya tadarus di bulan Ramadan bisa menjadi amal ibadah almarhumah? Dan apakah selama kakak saya dirawat di rumah sakit, apakah bisa menghapus dosa-dosa almarhumah? Saya mohon pencerahannya. Matur suwun Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Allah Rasulullah mengatakan maut, kematian itu sakit. Bagi orang mukmin, ketika nyawa dicabut itu ibarat seperti satu helai rambut yang ada di tepung, terus diangkat, itu tetap merasakan sakit. Itu kata Rasulullah, kematian itu tetap sakit karena diambil nyawa roh ibu dari jempol kanan, naik ke atas. Nah, ibarat orang itu kayak dikuliti. Orang korban itu dikuliti, naik, nanti keluarnya di umbun-umbun sini. Bagi orang yang baik itu adalah di akhir hayatnya melakukan amal-amal soleh, termasuk yang sudah disampaikan tadi, tadarus Al-Quran. Sesuai dengan kemampuannya, syukur tadi selama berhari-hari, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kok ternyata beliaunya dipanggil dalam kondisi setelah tadarus karena koma tidak dihitung oleh Allah.
kewajiban apapun, yang menunggui hanya mengingatkan waktunya sholat. Orang sholat itu kan suruh sadar. Terus meninggalnya dalam kondisi bulan Ramadan. Tidak semua orang sebelumnya punya sakit. Tidak. Berarti hari-hari tadarus, hari-hari tadarus menurut hadisnya Rasulullah mengatakan 100 hari bagi orang yang mau dipanggil Allah itu sebetulnya sudah merasakan, cuma gak kuasa untuk ngomong. Hei, hari ini saya benar-benar meninggal gak gitu. Cuma dia kayak orang soleh semakin baik. Tapi kalau orang itu bukan orang soleh, semakin rasa ketakutan, dia gunakan untuk berpoya-poya, minum-minum gitu kan, terasa kebakar atau meninggal. Tapi orang-orang soleh semakin baik maka orang yang baik itu diambil oleh Allah dari kebiasaannya. Dia biasa tadarus, insya Allah dalam kondisi tadarus. Dia biasa pengajian, dia dipanggil oleh Allah dalam kondisi pengajian. Atau dia yang mengimami dipanggil Allah dalam kondisi amal salehnya. Insya Allah. 3 ini tadi. Tadarus, sholat awal waktu, banyak bersedekah. Insya Allah akhir yang baik namanya husnul khatimah. Tidak ada yang tahu. Cuma 100 hari itu berarti 3 bulan 10 hari. Itu orang yang mau dipanggil Allah itu kalau dia baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, tapi tidak ada kuasa untuk mau. Itu sebagai pelajaran bagi kita, dipanggil Allah tanpa sakit. Kalaupun diberi sakit, kita di sini ikhlas menggugurkan dosa-dosa. Serahkan sakit musik, astagfirullahaladzim. Orang malam ini, lagi minum obat bolak-balik sampai besok balik balik. Waktu besuk, terus tahu meninggal dalam kondisi murka. Siapa yang ngasih sakit? Allah. Siapa yang ngasih sembuh? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Jadi ibu tidak pengen rezeki sehat, rezeki uangnya banyak, Allah dahulukan. Orang santini sekarang sudah gak santini lagi ya. Ojo santini itu maksudnya nyapu tak gabraski, masak tak gabraski, seorang kamu ya punya. Mau naik panggil Allah gimana? Persiapan. Oke. Insya Allah itu pada kesempatan kali ini saya simpulkan bahwa tema kita kali ini adalah kematian itu pasti. Amal apa yang harus kita lakukan ada 3. Tertera di dalam surat 35 Fatir ayat yang ke-29 1. Banyak-banyak tadarus atas ringkatan Al-Quran. 2. Sholat awal waktu minimal asar dan subuh. 3. Banyak bersedekah. Karena syarat masuk surga bukan hasil, tapi di surat Al-Imran ayat 142 1. Semangat melakukan kebaikan. Undangan jam 4 datanglah jam 4. Itu waktu kita manfaatkan. Yang 2, sabar dalam menghadapi kehidupan. Itulah materi yang saya sampaikan. Kita tutup doa sama-sama sesuai dengan duduknya masing-masing, memohon sama Allah karena insya Allah hari Jumat hari ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan rahmat kepada kami yang hadir di Masjid An-Nur ini ya Allah. Kemudahan-kemudahan untuk amal soleh dari dunia yang hasilnya sampai akhirat kelak nanti ya Allah. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun ya Allah. Kami yang hadir saat ini sadar diri banyak dosa ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kami memohon yang hadir saat ini ya Allah, kebaikan-kebaikan yang istiqomah sampai akhir hayatnya ya Allah, dan
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah, kami yang hadir berilah umur panjang ya Allah, banyak kebaikan ya Allah, banyak rezeki ya Allah, yang sudah dimiliki selalu berkah untuk dunia akhirat dan kami bersyukur. Allahumma ij'al khairan min akhirati wa khairan amalina khawatimahu wa khairan ayyamina yawma alqaka fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi fadlillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu tadi yang saya sampaikan. Semoga ada keberkahan di antara kita. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah, pada takunanna minal muttaqin. Kebenaran dari Allah, salah-salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh beliau Ibu Hajah Sri Masukah Yusuf. Betapa besar kasih sayang Allah kepada kita semua, hingga beliau menunda Ibu Sri Masukah berkenan menjadikan tausiah yang begitu dalam. Insya Allah manfaat dunia. Amin. Dan semoga kita dapat menjalankan pesan yang beliau sampaikan dalam jalankan amal pada sekalian. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, dapat bertemu di kajian selanjutnya. Marilah bersama-sama kita bacakan hamdalah dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC dan segenap pengurus yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam